Jadi sekitar 15 sampai 20 soal. Ini dikasih kasus, cuman kasus saja. Kita selesaikan masalahnya. Ya, gampang lah. Nggak ada sulitnya kalau yang ini soal. Karena ini ada 92, nggak mungkin kita bahas semua ya. Terlalu lama. Jadi kita bahas sebentar saja ya, sampai separuh lah. Untuk mengasah-ngasah kemampuan. Ya. Kita jawab dulu nomor 1. Sambil-sambil nunggu kawannya. Ketika guru mendapat kesempatan, ntar dulu matikan dulu WA nih. Biar nggak ribut. Oke. Ketika mendapatkan kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati. Iya benar lah. Ya. Oke. Baca lagi. Karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa. Yang dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa. Yang dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa. Saya jawab yang A, kenapa? A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Karena kepentingan siswa adalah layanan belajar, maka saya jawab A. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Kepentingan siswa ya, nggak cocok kalau yang itu. Yang nggak cocok. Kepentingan siswa adalah maksimal dalam layanan belajar bagi guru. Tekun belajar, ini nggak cocok juga. Ya. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja, nggak cocok. Memberikan imbas kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar, nggak cocok. Karena itu yang diminta adalah terkait dengan kepentingan siswa. Kepentingan siswa di sekolah itu adalah tentang fasilitas layanan belajar. Ya. Dan bagaimana ilmu pengetahuannya berkembang. Jadi jawabannya A. Selesai nomor 1. Tidaklah sulit soal ini. Hanya menyelesaikan masalah atau apa yang dipikirkan guru tentang kepentingan siswa, hubungkan. Maka jawabannya A. Ya, jawabannya A. Iya, hak siswa aja benar, layanan belajar. Selesai kan gitu. Sudah jelas ya? Terkait kepentingan siswa, ya udah A, kepentingan siswa itu itulah. Assalamualaikum Pak, saya terlambat. Maaf Iya, ya. belum lambat. Masih satu soal. Soalnya juga soal gampang ya. Nggak sulit lah. Nomor selanjutnya. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan. Namun prestasi yang didapat tidak kalah dibanding dengan siswa-siswa lain. Ya ini biasa kalau orang cerdas tuh seperti ini ya. Hal yang perlu disampaikan adalah baik-baik kita ngomongnya. Tindakan gaduh dalam kelas akan mengganggu. Ini kurang. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran sampean guru. Iya, benar sekali. Jawaban B langsung kena ke orangnya ya, langsung menuju kepada orang yang punya prestasi tadi. Jadi jawabannya B udah jelas. Kenapa? Yang siswa prestasi ini biasa. Kalau orang punya prestasi, cerdas itu di dalam kelas tuh ya kayak gitu, apalagi laki-laki, cuek-cuek deh. Padahal sewajibnya lah dia untuk memperhatikan pelajaran. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Kenapa langsung menuju orangnya? Karena orang yang tidak memperhatikan adalah siswa berprestasi. Jadi jawabannya B. Ya, jawabannya B. Silakan dipahamin dulu ya. Kalau ada kita mau debat-debat dikit, ya silakan di pesan, Pak, saya kurang setuju. Saya setujunya E. Pak, saya setuju. Ketikkan aja di ini, di pesan nih. Kalau setuju B, kita langsung lanjut aja. Pesan kan ada. Jawabannya B ya, langsung menyinggung. Kenapa yang C kurang yang C? Yang D juga kurang ya. Yang B yang lebih enak, lebih tepat. Kenapa? Langsung pas ke masalah, jadi lebih enak. Ya. Lanjut kita ya. Ini soal yang gampang Bapak Ibu ya, nggak terlalu rumit lah. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, ini banyak siswa melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah.
tindakannya adalah, oke ini kita analisa dulu ya. Ketika mahasiswa melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, ya. Ini kenapa ini kok kebanyakan tidak menggunakan seragam sekolah, kan ada apa berarti kan? Ya ini jawabannya nih nggak mungkin yang C ya. C, tetap memberikan pembelajar sama kelas ini kurang juga karena ini tindakan yang guru lakukan. Guru itu langsung nampak siswa itu kok seragamnya kok ini melanggar banyak kali orangnya. Tinggal jawabannya adalah yang A, yang B, sama yang D. Ya. Tindakan yang dapat dilakukan guru adalah, ini tadi saya bilang, tadi apa? Teori saya bilang tadi, yang dulu saya bilang itu, ketika kita pakai teori belajar humanisme untuk menyelesaikan masalah anak-anak, itu cara pertama adalah yang, jangan dicari dulu betulnya. Nggak bisa, udah saya buat pula jawabannya. Aduh, ya udahlah, apalah Pak Bu ya. Mohon maaf Bu. Nanti kan ada latihannya, ya. Nanti ada latihannya. Nggak mungkin nggak saya kasih latihan ya Bu Adi, Hani, Handayani. Mohon maaf, udah saya buat pula. Karena kalau nggak saya buat jawabannya ada ibu-ibu nanti dia minta jawabannya, jadi saya buat aja sekaligus ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini pakai teori humanisme aja ya. Tanya dulu karena ini ramai. Kenapa dia nggak pakai seragam? Nah, itu tanya dulu aja. Yang paling tepat adalah tindakan yang dapat dilakukan guru adalah mencari penyebabnya dulu. Mencari penyebab, udah dapat penyebabnya, baru lihat sanksi apa yang harus diterima siswa itu. Jadi B, jawabannya lebih tepatnya ke B. Tanya dulu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Ya. Untuk mata pelajaran PKN dan matematika yang Anda mampu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ada 3 siswa ya. 3 siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Gak mungkin dalam kelas tuh siswanya 5 ya. Gak mungkin. Atau siswanya 3. Yang maksimal sekali 32 ya. Minimal 20 ke atas. Di 3 siswa ini berarti kalau kita bahasannya KKM, ini harusnya masuk KKM ya. Kalau bahasa KKM ini di bawah 20%. Masih ingat kemarin kan? Di bawah 20% adalah TS, tutor sebaya. Tutor sebaya. Ya. Kalau misalnya di antara 20% sampai 50%, tugas kelompok. Kelompok ya, tugas kelompok. Dibimbing guru. Kalau dia di atas 50%, ganti model atau ganti pembelajaran. Nggak mungkin siswanya itu adalah 5 ya, atau 6 atau 7 ya. Pastilah dia anak didik saya cuma 3 orang ya, beneran Bu, cuma 3 orang. Waduh, SD-nya tuh mesti di merger. Itu Persebaya 20%, 50% dari kemarin kapan, Pak? Oh, udah ini Bu yang ini ya. Ini kan Ibu yang baru ini kan apa namanya? Yang baru zoom lagi lah ya. Nanti saya ke sana Bu. Ini kan karena psikologi ini. Nanti saya akan ulang ke sana Ibu yang tadi itu. Kan yang ujiannya di akhir Juli kan. Oke. Nanti saya kasih rumusnya dulu ya Bu ya. Ketika ini harusnya soal ini masuk ke KKM, tapi udahlah. Nanti ketika nanti dia siswa 3 itu nggak mungkin ya. Ini pasti di bawah 20%. Makanya jawabannya C. Nanti kita bahas aja nih. Ini salah soal. Maksudnya harusnya C. Karena ini yang udah dibahas. Ini kan yang ujian UP mau yang di Juni lebih cepat. Meminta siswa dalam kelas untuk kelompok sebagai tutor sebaya. Ya. Yang ujian yang di Juli nanti akhir. Dia masih ada waktu sebulan lagi. Sebulan setengah lagi. Nanti kita ini kan ya. Sabar. Ini yang uji Juni. Ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil. Oh, harusnya dibesarin nih. Mohon maaf, Bu. Harusnya dibesarin gambarnya. Jadi enak. Ini enak. Iya, lupa. Oke. Ada yang salah satu siswa Anda berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung. Sehingga siswa lain merasa terganggu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ingat, kasusnya adalah ada siswa usil, teman-temannya terganggu. Maka solusinya menyelesaikan masalah di atas. A.
Membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Ya, bagus. Memberi hukuman pada siswa yang usil untuk membersihkan kelas. Nggak cocok ya. Ini hanya usil aja ya. Kalau hanya usil aja tak terlalu inilah. Menyerahkan pembinaan yang ngapain pembinaan, orang dia nggak ngapa-ngapain kok. Cuman usil tuh cuman paling ya cuman ganggu teman lah. Meminta siswa yang usil keluar. Masa keluar? Ya. Kalau usil tuh yang biasa aja, cuman dikasih peringatan sedikit aja lah. Melaporkan kepada orang tua, yang ngapain? Nanti jawaban tinggal 2, antara B sama A. Ya, antara B sama A. Ya kalau siswa usil gampang aja Bu, apalagi SD. Misalnya dia mengganggu ya nyanyi ke depan ya, nyanyi tentang materi ini, yang gitu aja. Jadi harusnya membahas kondisi kelas terganggu bersama-sama mencari jalan keluarnya. Jalan keluar terbaik adalah jalan keluar permainan. Ya. Permainan yang mendidik. Ya, tapi kalau beri hukuman, lapor-lapor tuh nggak mendidik, nggak usah. Jadi makin usil ya. Jadi bagaimana caranya? Kita bahas aja. Ya, kalau misalnya ada yang usil lagi, pada saat dia menjelaskan, nanti dia nyanyi ya, nyanyi tentang materi ini. Atau dia harusnya seperti ini menghafalnya, gitu-gitulah. Pokoknya permainan lah, ada hal-hal yang permainan di situ. Biar supaya makin kondusif atau semakin semangat. Jadi A ya, A yang sangat tepat ketimbang yang B membersihkan kelas. Lagi belajar, bersihkan kelas, nggak cocok. B. Usil tuh biasa ya. Tidak ada yang tidak usil kok di sekolah itu. Menyempul pen, jatuhkan tahap, ganggu temannya. Kan biasalah, namanya juga manusia. Oke ya, jawabannya A. Jadi gampangnya ini cuman menyelesaikan aja apa masalah di sekolah. Di kasus di kelas. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan bahwa siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Ya. Strategi apa yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? Kenapa siswa ini kebanyakan mengabaikan tugas sekolah? Berarti ada faktor pemicunya. Nah, itu dulu cari dulu. Strategi apa adalah strategi humanisme. Kalau kebanyakan orang kayak gitu, pakai cara strategi humanisme. Humanisme ini adalah cari dulu apa sih ini yang membuat mengabaikan tugas, apakah main game, apakah. Setelah dapat tadi itunya, masalahnya baru kita cari solusinya. Menyiapkan tempat konsultasi, ini BK, tapi nggak cocok ya. Mengeksplorasi non akademik ngapain ya? Mengembangkan pelatihan kedisiplinan ya, mengabaikan tugas pakai pelatihan ya, saya nggak kurang tepat kalau saya yang ini. Oke lah, bisa masuk lah. Bisa masuk. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan. Mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. Ngapain terlalu jauh? Strategi apa yang dapat dilakukan guru untuk hal tersebut? A. Menyiapkan tempat konsultasi. Ya, bagus juga. Mengeksplorasi faktor-faktor pemicu prokrastinasi. Ya, bagus juga. Ya, kalau seperti ini hasil penelitian di sekolah menunjukkan, hasil penelitian. Sudah hasil penelitian rupanya Bapak Ibu. Mohon maaf. Sudah hasil penelitian di sekolah. Mohon maaf nih ya. Hasil penelitian sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah. Ya. Kalau udah hasil penelitian, berarti di situ sudah ada namanya alasannya. Kenapa? Hasil penelitian ini pasti terukur. Pasti dengan alatnya, ada tesnya, ada penilaiannya. Berarti ini ada tekniknya, ada alatnya ya. Ada teknik, ada alat di sini. Tekniknya itu bisa lembar observasi dan alatnya bisa untuk pakai skala Likert, pakai alasan misalnya ya. Ya, teknik dan alatnya udah ada di sini berarti udah tahu penyebabnya apa. Kalau udah tahu penyebabnya apa, maka jawabannya ini bukan yang E, karena ini hasil penelitian. Bukan yang E berarti, salah yang E. Kenapa salah yang E? Karena sudah diteliti, kecuali belum diteliti. Kayak tadi, belum tahu masalahnya apa seragam sekolah, itu tanya dulu. Cari dulu penyebabnya. Tapi ini udah diteliti, berarti kalau penelitian,
itu terukur. Kalau terukur berarti ada teknik dan alat. Maka yang E salah ya. Ganti ya Pak Ibu ya, yang E salah. Tinggal A sama C. Berarti kebanyakan mengabaikan tugas, yang mengembangkan lain, inilah jawabannya. Pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Jawabannya C. Salah. Ya, karena sudah ada hasil ya, sudah ada hasil penelitian ya. Ada cara mengunci jawabannya apa? Ya udah, jawab menggantinya di itulah. Di apa namanya? Gantinya di itu, di modul, ganti sendiri aja nggak masalah. Ibu tinggal ganti sendiri aja. Oke. Jawabannya ini C ya. Kenapa? Karena sudah hasil penelitian. Kalau sudah hasil penelitian, maka itu sudah masuk ranahnya adalah ada alat ukurnya, ada alasannya di situ. Maka ya mengembangkan pelatihan lah, lebih tepatnya. Pelatihan sederhana lah. Ya. Misalnya di kegiatan ekskul atau kegiatan apapun itu dikembangkan di itu. Oke ya. Terjawab ya jawabannya C. Kita ganti ya. Jawabannya C saya ganti sini. Saya ganti dulu jawabannya. Saya kecilkan dulu. Saya ganti C. Nah. Macet deh. Oke. Bentar ya. Saya ganti ini. Tadi jawabannya adalah C. Hilang pula. Ya. C Pak Ibu ya. Kita ganti C. Oke. Oke ya. Sudah dengan C ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa bukan A, Pak? Ya, kalau A hanya konsultasi, Bapak Ibu ya. Konsultasi itu tidak menyelesaikan masalah. Pelatihan kedisiplinan kenapa mengabaikan tugas? Masalah selesai. Ya. Kalau konsultasi ya kurang ya, hanya konsultasi. Tidak menyelesaikan masalah. Karena apa, Bu? Karena sudah hasil penelitian ya, Ibu ya. Karena sudah hasil penelitian berarti alasannya itu sudah situ. Berarti mereka berkonsultasinya sudah di sini. Sudah di hasil penelitian ini pakai alat atau lembar ya untuk itunya. Oke ya. Jadi kalau konsultasi belum selesai lah masalahnya. Pakai pengembangan pelatihan pada saat ekskul pramuka bisa jadi ya. Pak Hamzah mengajar siswa kelas 5 SD. Ketika jam pelajaran berlangsung, Pak Hamzah sering meninggalkan siswanya. Wah, ini gawat ini. Ya. Hanya untuk memberikan tugas. Ini kalau memberikan tugas ya bisa ya. Yang banyak kepada siswa untuk dikerjakan dan tidak diperiksa. Ada kacau lagi nih ya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak profesional. Yang nggak boleh Bapak Ibu ya. Apapun itu ceritanya kalau seperti ini nggak guru lah. Guru itu menyenangkan, harus menyenangkan. Kenapa? Karena guru kalau nggak menyenangkan nanti kalah kita dengan yang lain. Sanksi yang tepat diberikan, sanksinya ya, sanksinya. Sanksinya itu adalah diskorsing, yang kasihan diskorsing. Mana tahu dia ada masalah, kita nggak tahu kan. Ditugaskan dialih fungsikan, yang nggak boleh lah dialih fungsikan. Masa dialih fungsikan? Sebagai kepala sekolah kita harus bijak ya. Bijaknya adalah diberikan teguran dan pembinaan. Itulah jawabannya sebagai kepala sekolah. Bijak, ada wise ya. Kebijakan. Kita harus bijak. Bijak itu maksudnya menyelesaikan masalah dengan selesai dan tidak menyakitinya kan gitu. Diskorsing ya terlalu lah ya, diskorsing terlalu. Dipindahkan kelas lain ya makin kacau dia. Jawabannya adalah karena kita kepala sekolah, sanksi yang tepat di kepala sekolah adalah pembinaan. Ini jawabannya C, teguran aja, cuma pembinaan. Oke. Jadi enggak sesulit itu Bapak Ibu ya. Jawaban ini 15 sampai 20 soal ya. Cuma masalah aja, masalah selesaikan dah. Banyak Pak soalnya Pak ya. Ya banyak makanya dipahami. Saya kasih 92 soal tuh kumpulan soal UP itu semuanya. Sama soal saya kasih paling beberapa aja. Ketangguhan guru atas realitas adanya perbedaan kondisi wilayah, sosial, budaya, adat istiadat Indonesia dalam bentuk ketangguhan guru ya. Guru tuh tangguh katanya. Memilih penempatan, memilih itu nggak tangguh ya. Memilih itu nggak tangguh. Jawabannya salah. Beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal kerjanya. Ini bagus. Adaptasi guru itu penting.
Kenapa? Karena di sini perbedaan. Perbedaan kondisi wilayah, sosial, budaya, dan adat istiadat. Kalau kita menang P3K, menang CPNS, ditempatkan di pelosok negeri misalnya, kayak saya lah misalnya, jauh kali dari kota Medan, sampai ke Tebu yang sekolah saya itu jauh ya, Ibu, dari kota. Jadi harus pandai-pandai adaptasi, mau nggak mau kita harus pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal kita, atau tempat kerja kita. Kalau saya tinggal di Trans, ya saya sesuaikan dengan adat Jawa. Kalau saya di apa namanya di sekolah saya sesuaikan dengan adat suku Melayu di situ banyak. Jadi tinggal disesuaikan aja bahasa ya, dan lain sebagainya. Oke, jawabannya B ya. Membentuk organisasi ya kurang lah ya, kurang. Mendorong siswa ngapain kan, ini kan guru yang diminta. Bersama orang tua siswa ngapain, yang diminta adalah guru. Bagaimana jiwa tangguh guru adalah beradaptasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Pak Amir tinggal di mana rupanya Pak? Ya saya di Tebu ya, di Tebu. Di Trans Rimbu Ilir, jauh Bu. Kalau sekolah saya jauh. Jauh dari tempat tinggal lah ya. Perbatasan lah kami ini. Adaptasi yang positif, benar, adaptasi yang positif. Jadi guru tuh pandai-pandai lah. Ditempatkan jauh-jauh ya pandai-pandai beradaptasi. Lingkungan, sekolah, sosial, lingkungan masyarakat, lingkungan budaya, ya pandai-pandai lah, namanya juga manusia ya. Dan itu juga kompetensi sosial dan pribadi. Inilah soalnya kompetensi pribadi dan sosial. Dani adalah siswa yang pendiam. Udah pendiam, agak lambat lagi dalam menangkap pelajaran. Sehingga nilainya selalu rendah. Nah, mungkin dia ini ya sebagai guru apa yang Anda lakukan? Udah pendiam, agak lambat. Les belajar sekolah. Nggak tahu kita dia punya duit apa enggak. Kan gitu. Nggak mungkin lah ini. Meminta siswa lain untuk mengajak Dani belajar kelompok. Ah, ini bagus lah. Ya, bagus. Bagus. Pendiam dan agak lambat. Mendorong semangat dan bimbingan Dani agar rajin belajar dan tekun. Bagus. Memberi Dani buku bacaan. Makin kacau. Udah dia lambat, lama nangkap lagi. Memberi tambahan belajar sepulang sekolah dengan metode variatif. Iya, ini bagus juga. Jawabannya ada 2, 3 yang bagus. Kalau yang B saya kurang tepat ya. Karena dia ini lambat. Kalau lambat menangkap pelajaran itu, sebaiknya guru yang langsung turun tangan. Ya. Antara C sama E. C ini lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena ada motivasinya. Sedangkan yang E kurang ada motivasi. Mendorong semangat dan bimbingan Dani agar tetap rajin dan tekun. Ya, bimbingan itu berarti dia gurunya itu ngajarnya. Di C lebih tepat. Silakan Bu Ayu. Oh Bu Ayu. Bagus Bu tadi ya yang jawab tadi ya. Humanisme. Iya. Saya ulangin. Ketika ada masalah apapun di sekolah itu pakai teori humanisme. Itu yang saya bilang tadi ya untuk ya humanisme. Humanisme adalah teori yang membantu siswa, mendorongnya, ya, motivasinya. Jadi jawabannya paling tepat C. Silakan Bu yang mau bertanya, Ibu yang angkat tangan. Apa asal ini? Bu Ayu. Oh Bu Ayu. Udah, berarti nggak ada yang ini. Jawabannya C ya. Jawabannya C, mendorong semangat dan bimbingan Dani agar tetap rajin dan belajar. Oke Bu Dahlia, silakan Bu Dahlia. Pak, Iya silakan. keluhan saya kan dipelajari di bidang ini, khusus di pedagogi. Setelah saya telaah, pelajari tryout, itu keluhan saya di pembelajaran pedagogi. Upaya apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendalami materi pedagogi. Terima kasih. Oh, Ibu kan ya pedagogi yang udah belajar nih ya, Ibu yang UP Juni kan Bu? Iya. Yang UP Juni kan? Nah, kan? Bukan, saya yang UP ini Pak. Apa? Juli. Juli. Ibu UP akhir Juli? Iya. Bukan yang pengumuman Desember kemarin apa ya? Bukan. November. Ibu retaker. Iya. Juni nanti ujian. Iya. Nah, kan udah dipelajari kemarin tuh pedagogi. Ya, jadi kita ini pedagogi kita ngulang nanti lah. Ya, caranya gimana ya diulangin kalau Ibu nanti setelah saya siap bahasa Indonesia sama matematika saya ulangi pedagogi. Ya, sabar dulu Bu ya.
Kita ulang pedagogi itu setelah bahasa Indonesia sama Iya, ini, sama ini sepertinya kan. saran saya Pak untuk diperbanyak untuk ini yang Pedagogi soalnya sudah saya kasih banyak itu ya. Iya, Tiap hari juga, besok juga ada tiap hari pokoknya pedagogi 30 sampai 40 soal saya buat untuk Bapak Ibu. Untuk memantapkan. Jadi diulang-ulang aja Bu, diulang-ulang kan kenapa ini jawabannya, oke ya. Nanti kita ulang pedagogi lagi setelah selesai materi matematika dan bahasa Indonesia. Besok bahasa Indonesia ya. iya. Kamis itu matematika, Rabu Kamis mungkin matematika, sudah selesai itu baru ke depannya Senin depan masih sempat belum ujian, baru kita mengulang pedagogi lagi ya. Oke ya, oke Bu ya. Iya. Oke, jadi kalau Ibu nanti mengulang pedagogi ya siap-siap masuk dan sering tanya ya. Kita ke ulang ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau soal ini saya rasa 20 soal seperti ini nggak sulit Bapak Ibu ya. Nggak ada sulitnya lah 20 soal seperti ini. Pak Alpon salah apa nih? Pak Alpon adalah rencana pembelajaran. Salah satu ya ujian tanggal 25-26. Salah satu tujuannya adalah ya sikap yakni kompetensi sikap yakni peserta didik memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Pahami bahasa rela berkorban. Bahasa rela berkorban adalah rela untuk mengorbankan apa yang dia punya. Apa yang ada dia punya, misalnya duit dikorbankanlah sedikit, atau baju disumbangkan. Itu namanya rela berkorban. Apa yang dimilikinya, dia mau berkorban. Oleh karena itu, dalam membuat penilaian observasi, ia menuliskan butir pernyataan yang berisi kesediaan siswa untuk menerima teman yang berbeda suku. Ini namanya toleransi ya. Melaksanakan tugas yang diterima itu namanya disiplin ya. Kerja keras berarti kalau itu disiplin kerja keras. Memberikan donasi ya ini bagus. Donasi itu uang berarti berkorban. Memberikan pinjaman berarti bukan rela berkorban. Menghargai pendapat itu sila keempat bukan ya. Jawabannya C. Memberikan donasi untuk bencana. Sikap rela berkorban itu memberikan donasi. Apa yang dimilikinya disumbangkan dengan yang baik. Iya, semuanya diupload di YouTube, Bapak Ibu. Ya, saya belum nggak tahu juga mau upload di mana lagi. Ya, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi gampang, Bapak Ibu ya, tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu ribet soal ini. Pak, mohon soalnya, ngapain Bu saya? Ya ini Ibu Bu Indrani berarti nggak kisi-kisi 23 ngapain seperti itu Bu ya? Saya nggak mau ngajarnya itu Bu. Gini loh Bu, Ibu yakin aja Bu, percaya aja sama saya Bu, Ibu Indra Yunana. Saya membagi-bagi itu dengan sangat matang Bu. IPA ini semuanya saya bagi materinya. Kisi-kisi 2003 Ibu punya enggak? Kalau punya sama aja dengan kisi-kisi yang 2002 yang saya bagi kemarin itu, udah bagi saya grup itu ya. Udah dibagi semua di grup itu ya, kisi-kisinya itu Bu. Jadi ngapain lagi yang Pak Agus Sugianto? Oh Pak Agus ini Bapak kan yang di Juli akhir Pak ya. Juli akhir nanti ketinggalannya Pak. Saya kan itu kan ujiannya masih di Juli akhir. Nanti saya ulangin loh Pak. Ini untuk yang di Juni udah mau sedikit lagi ujian ya. Bu Indra Yunana, ini Pak mohon soalnya saya itu ya kalau Ibu ada bimbel lain sesuai kisi-kisi silahkan aja Bu. Saya cara saya Bu ya. Saya nggak mau diganggu-ganggu cara saya. Cara saya adalah saya yakini cara terbaik ya. Saya nggak mau pakai kisi-kisi dituliskan lagi di sini, saya nggak mau gitu. Ya, saya males gitu kan. Saya intinya saya akan membahas soal dengan konsep yang saya ajarkan dan saya nggak kisi-kisi udah pasti sama. Jadi nggak usah takut. Ya, terima kasih Pak. Nggak usah takut ya, udah pasti sama ya. Udah pasti sama. Assalamualaikum Pak. Ya silakan Bu. Maaf, selain penilaian observasi itu selain wawancara apa aja ya Pak? Tekniknya apa alatnya Bu? Tekniknya ya wawancara Bu. Penilaiannya. Di situ kan soalnya ada membuat penilaian observasi. Maksudnya secara singkatnya observasi selain wawancara itu apa? Maksudnya observasi itu? Mengamati Bu, mengamati. Mengamati aja. Ya, mengamati wawancara itu observasi namanya. Oke, Observasi siap Pak, artinya makasih. mengamati. Oke. Ya Pak. Oke ya. Nanti yang tadi itu yang ujian di Juli, makanya saya bilang tadi ujian di Juli yang masuk sekarang ini, nanti saya ulang itu pedagoginya. Ini untuk mengejar kemarin salah saya sih, ya harusnya masuk kemari aja, tapi udahlah di Juli nanti saya ulang, saya ajarin lagi ya. Sabar Bapak Ibu ya. Ya.
Tenang aja, kalau masalah kisi-kisi jangan takut Ibu Indra ya. Itu udahlah, udah saya nggak mungkin saya nggak kayak kisi. Ya, saya percaya sama Pak Amir kok. Iya nggak. Jadi jangan sampai ya saya udahlah pokoknya ini pakai kisi-kisi jadi nggak usah takut. Maksud saya tuh gampangnya saya buat per paket gini biar enak ya. Biar ibu tuh nggak usah menyesuaikan lagi, itu biar tugas saya. Oke. Salah satu tanggung jawab guru ya selanjutnya adalah melakukan penilaian hasil belajar yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tindakan guru dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan tanggung jawab moral. Ya. Tanggung jawab moral, ya moral, penilaian ya, dipertanggungjawabkan. Hasil belajar itu penilaian yang kita lakukan. Ya. Jadi bagaimana ya sebelum penilaian memberitahu ya ngapain ya, ini enggak. Nilai rapor sebagai hasil observasi ya enggak juga. Menjalankan sejumlah penilaian yang komprehensif. Ya iya, komprehensif artinya semua dinilai, keterampilan, sikap, dan pengetahuan kognitif. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, Pak yang D Pak juga Pak, melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek penilaian dilakukan menyeluruh meliputi beberapa aspek, pengetahuan, sikap, ada pula wajib pada alat ukurnya. Iya, betul sekali. Jawabannya yang C ya. Kenapa? Karena itu semuanya ya, semuanya sudah masuk menyeluruh ya, daripada yang D. Jawabannya C sama D bagus, tapi lebih baguslah jawaban yang C. Menjalankan sejumlah penilaian agar penilaiannya komprehensif. Ya. Komprehensif itu adalah alat ukur yang ada, ya, sistemnya jelas. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya. Hancur IPA Pak, belum ikut bimbelnya yang modul IPA. Yang modul IPA nanti itu ada recordnya Pak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Guru diwajibkan kemampuan memahami perasaan siswanya ya. Perasaan siswanya bukan merasakan seperti yang dialami siswanya. Kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah memahami perasaan siswa ya. Bagaimana kita bisa memahami perasaan siswa? A. Guru dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan siswa. B. Guru dapat memberikan harapan realistis. C. Guru dapat menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa. D. Guru dapat mendorong keberminatan siswa. E. Guru berperilaku tidak menyakiti siswa. Ini jawabannya semuanya bagus ya. Bukan merasakan, guru diwajibkan kemampuan memahami perasaan. Memahami perasaan. Bukan merasakan seperti apa yang dialami siswanya. Kompetensi aspek utama kepedulian guru terhadap siswanya. Kepedulian guru. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami peran siswa adalah, iya, jawabannya kalau saya ya inilah. A ya, guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Jadi kalau relasi harmonis dengan siswa, kita bisa memahami perasaan siswa. Karena kita paham, kita sering canda tawa atau dengan teman-temannya kita sering berkomunikasi atau kita sering harmonis dengan siswa, kita tahu oh ini hari dia sikapnya seperti ini. Ya. Tiba-tiba berubah. Nah, itu karena kita tahulah makanya kita paham dia punya perasaan atau memahami perasaan siswa. Karena kita tahu, kita sering berkomunikasi, kita sering berhadapan dengan siswa, jadi kita tahu. Jadi kita itu yang A yang lebih tepat, menjalin hubungan harmonis ya dengan siswa itu. Jadi paham kita. Kalau C Pak, guru yang menyenangkan bagi siswa, ya. Menyenangkan sama relasi harmonis. Karena ini memahami perasaan siswa, belum tentu guru yang menyenangkan memahami perasaan siswa, Bu ya. Menjalin hubungan harmonis itu artinya, ya tadi itu saya bilang, beberapa siswa kan kita kadang-kadang kalau paham kita tuh. Kalau kita sering lah sama dia konsultasi atau apapun itu ya, lebih enak lah kan. Negur gitulah, salam-salam seperti pulang sekolah, asal ketemu negur siswa tadi. Nah itu kan kita harmonis dengan siswanya. Jadi besok kalau dia merengut atau apa nggak halaman, ada masalah kawan ini kan, atau anak ini ada masalah. Nah itu kita tahu. Itulah kalau menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Oke? Itu jawabannya A. Walaupun C tepat juga, tapi lebih bagus yang A karena relasi harmonis itu hatinya nih, hubungan yang harmonis antara guru akan menciptakan kedekatan hati. Harmonis itu hatinya dekat. Ya.
Jadi harmonis itu hatinya dekat, lebih dekat hatinya. Karena memahami perasaan itu pakai hati ya. Bukan pakai logika ya. Jadi pakai hati. Hati itu dekatnya karena hubungan harmonis. Ya, ibu aja coba sama suami ibu. Mohon maaf. Kalau nggak harmonis, mana bisa saling memahami perasaan? Atau dengan anak, ya, dengan orang tua. Kalau nggak harmonis, nggak bisa saling terbuka. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa ya? Bisa. Ya. Nggak apa, izin apa juga bagi laptop. Ya ini soalnya nggak terlalu pusing, makanya saya pun menjawab soal ini ya sambil makan kacang apa Bu ya. Ya santai aja kalau soal ini, santai aja ya, nggak usah pening-pening. Karena hanya kasus aja. Kalau saya sambil makan kacang berarti ya saya yusik ya, jangan ada yang marah. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik berkonsultasi adalah, pahami Bu, bahasa konsultasi. Kemarin saya jawab ini adalah yang A atau apa kemarin? A atau C. Ya, sekarang saya jawab udah saya evaluasi soal ini ya. Yang lain kebanyakan sama. Saya evaluasi, saya cari dulu arti kata konsultasi ya. Jadi harus paham. Konsultasi itu arti katanya adalah dialog yang di dalamnya adalah aktivitas bertukar informasi untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Jadi konsultasi itu adalah kita saling terbuka, bukan saling menutupin. Ya. Jadi ini bagaimana siswa tadi bisa tertarik berkonsultasi dengan kita ketika ada siswa itu bertanya kepada kita tentang hal-hal yang bisalah terbuka kita jawab terbuka, kita jawab dengan penuh terbuka. Maka saya jawab silakan ya di Tuhan ya, silakan ya, kalau misalnya itu apa namanya, kalau matematika IPA ya, IPA tuh yang saya konsepnya harus matang. Kalau matematika gampang lah, cuma 5 soal aja ngitung. Saya ajari yang gampang-gampang aja. Nah betul, kenapa tidak apa? Ramah baik di kelas maupun luar kelas. Konsultasi itu adalah saling bertanya, ya kan? Kita bertanya pada siswa, kenapa kamu nggak bersemangat belajar? Sulit. Iya Pak, karena gini-gini. Pak, kayak mana solusinya Pak? Jadi saling terbuka. Saling terbuka dalam menjawab pertanyaan. Ya, itulah berkonsultasi, bukan ramah dan baik. Makanya saya jawab A itu salah. Ramah dan baik nggak usah ya. Karena ini konsultasi adalah sifatnya tanya jawab. Jadi jawabannya adalah D, terbuka dalam pertanyaan. Ya. Saya cari artinya dulu tadi. Saya pertama jawab A juga, Bu. Tapi saya pikir-pikir nggak mungkin lah yang A. Karena konsultasi saya cari artinya yaitu bersikap tanya jawab, terbuka. Maka jawabannya adalah yang D. Ya untuk IPA nanti saya buka Bu ya. Saya buka nanti masih rapor Bu. Nanti hari apa ya saya buka jam 10 ya. Setelah rapor lah. Bagi rapor hari Kamis atau hari Rabu nanti. Setelah itu saya buka lagi jam pagi. Karena ini masih ini ya, masih bagi rapor, jadi jam paginya sibuk di kantor. Ya. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Iya betul, harus detail nih. Ini yang payah lah, yang soal payah lah nih. Satu ya. Ya, ini soal payah lah, harus jeli jawabannya. Benar, harus jeli. Ini soal payah, tapi yang lainnya nggak terlalu sulit. Oke. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah dibangunnya semangat kebangsaan yang harus juga dimiliki oleh para guru. Ini soalnya soal kepribadian sosial ya. A. Menuntut kesejahteraan. Ya, ini harusnya iya ya. Harusnya iya. Ya, harusnya guru tuh yang menuntut kesejahteraan, namanya guru. Sesuai tegas di daerah terpencil. Tapi nggak mungkin ya, ini karena semangat membangun kebangsaan, jadi hilangkan yang A. Seharusnya A dulu kan gitu. Tapi karena kebangsaan, hilangkan dulu yang A. Tunduk dan taat sebagai sifat menghormati. Ya, nggak bisa ya, ini kan membangun semangat kebangsaan. Selalu mendasarkan pada hukum. Ini juga kurang ya. Ini betul lah, tapi kurang karena semangat kebangsaan. Pindah, ya pindah janganlah ya. Pindah-pindah tuh boleh, tapi ya pura-pura nggak tahu aja lah. Ya. Siap sedia melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil. Nah ini namanya semangat kebangsaan. Ya. Siap sedia, siap. Nah, ditugaskan daerah terpencil, jauh ke pelosok negeri. Iya, habis 10 tahun, 20 tahun nggak sanggup, 10 tahun, 5 tahun pindah. Sekarang ini 10 tahun ya, 10 tahun baru boleh pindah. Di jawabannya saya cocoknya yang E ya.
Saya nggak cocok yang C saya kurang. Atau yang B juga kurang itu di masalah ya. Tapi yang cocok E. Karena kata kuncinya adalah membangun semangat kebangsaan. Membangun semangat kebangsaan berarti kita siap sedia beradaptasi di lingkungan seluruh wilayah Indonesia. Ya, kemarin dulu ada program Indonesia mengajar. Itu saya salut tuh program Indonesia mengajar. Ya. Sekarang ada lagi. Sekarang ada lagi kita nggak tahu. Itu programnya sangat bagus sekali. Tahun 2 tahun ngabdi di daerah terpencil itu kalau tiap tahun ada, maka daerah terpencil bisa maju cepat. Tapi kayaknya nggak ada lagi kayaknya. Tapi nggak tahu lah. Ya. Pak Anies, iya itu programnya sangat kemarin itu sangat luar biasa ya. Tapi ya sekarang nggak tahu ada lagi apa enggak. Itu karena kalau itu terus-terusan setahun 2 tahun bagus sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun terpencil maju. Kenapa? Gurunya bolak-balik ganti. Jadi mewah dia. Daerah terpencil itu daerah mewah berarti. Karena gurunya anak-anak muda tiap 2 tahun ganti, wah itu cepat majunya pendidikan di daerah terpencil. Ini jawabannya E ya. E jawabannya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Sebagai pendidik akan menemukan beragam persoalan yang dihadapi oleh para siswa. Pendidik ikut bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Psikologisnya, perspektif pandangan ya. Perspektif itu artinya pandangan yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya adalah ya, sosiokultural katanya. Ngapain ya? Sosial politik juga ngapain? Intrapsikologi ngapain juga, nggak nyambung. Antropologi nggak ngapain juga. Ini psikoedukasi. Pengertian ini meningkatkan kualitas strategi pendidikan untuk adaptasi siswa ya di sekolah maupun di keluarga ya menghadapi masalah terhadap diri atau individunya. Jadi dia bisa prestasinya meningkat gitulah. Psikoedukasi. Pendidik ikut bertanggung jawab untuk fasilitasi kebutuhan psikologis. Inilah tadi saya bilang humanisme. Humanisme itu tahu kita. Anak ini lambat belajar, kita kasih motivasi, kita kasih solusi, kita tanya kenapa dia seperti ini. Nah, itu ya susah memang, tapi mau nggak mau di kurikulum Merdeka itu seperti itu. Ya. Kurikulum Merdeka itu nggak perlu kali anak tuh terlalu hebat ya. Tapi kita paham masalahnya apa. Itu yang paling penting. Humanisme. Kalau ngajarnya nggak, maksudnya kalau pengetahuannya itu nggak nyampe misalnya ke hitungan itu nggak masalah, hitung-hitungan. Dulu kan kita anggap yang pandai hitungan tuh cerdas. Padahal sekarang nggak. Di kurikulum Merdeka ini sangat baik sebenarnya. Anak itu bisa buat keterampilan itu lebih baik ketimbang dia bisa menjawab soal matematika. Ya, itu jawabannya di humanisme, di program Nadiem Makarim, Pak Nadiem ya. Jadi bagus ya, kurikulum Merdeka itu bagus. Anak itu lebih penting keterampilan, dia bisa buat karya daripada dia bisa jago berhitung. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, ya, psikoedukasi. Jadi zaman sekarang nih ya nggak terlalu tidak terlalu pengetahuan tidak terlalu diunggulkan kali, tapi keterampilan. Makanya di kurikulum Merdeka tuh banyak membuat keterampilan, itu yang lebih diutamakan ya. 17. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah, jadikan waktu tempuh menjadi 2 jam dari semula. Ya. Ya, ada kata psikologis juga, benar sekali Bu. 2 jam dari semula, hanya 1 jam. Kemarin dia Bapak itu 1 jam. Gara-gara ada perbaikan ya, ada perubahan rute jalan, mungkin ada perbaikan. Jadi dia sampai ke sekolah 2 jam. Kondisi kehidupan ini diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah ya tetap aja. Kalau kemarin 1 jam nyampe sekolah, sekarang 2 jam. Ya, kalau 2 jam itu, ya tetap aja yang menjalani terbaik. Tetap menjalani semua pekerjaan. Berterus terang, menyampaikan keluhan. Berarti kalau keluhan jangan ya. Nggak baik. Meminta pimpinan memandangkan jadwal mengajar. Ah, ini solusi selanjutnya. Tapi bukan inilah. Bukan ini dulu ya. Nggak baik juga ini. Tetap menjalani tugas sebagai guru di sekolah dengan senang berangkat lebih awal dari biasanya. Ini namanya malaikat ya jawabannya ini. Ini namanya paham tentang kompetensi seorang guru. Tapi kalau kenyataan realitanya ya sulit ya. Sangat sulit ya. Ini jawabannya kita juga ada keluarga jadi sangat sulit. Yang C ini sangat sulit. Oke, yang D kurang ya, yang E. Karena ini menjawab soal, ini sebaiknya jadi yang terbaik ya, jawabannya C ya. Jawabannya yang terbaik adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, iya, C guru sejati ya.
Emang sulit, emang iya Bu. Ini pokoknya zaman sekarang nih, jadi guru itu di kurikulum Merdeka ya emang sulit, sangat sulit. Saya aja bacanya, ini terlalu sulit memang jadi guru di kurikulum Merdeka nih. Tapi ya mau nggak mau kita mau ke arah sana, keterampilan lebih penting ketimbang akademik ya. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya bahwa kesenian asing sebaiknya dilarang untuk ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi pendapat siswa semacam itu, apa yang hal guru lakukan? Misalnya dia dari suku tertentu, dia nggak suka budaya asing. Jadi bagaimana kita sebagai guru menanggapi anak itu? Maka kita harus kasih jawaban yang mendidik. Yang mendidik ya. Kesenian asing perlu kita hargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap kesenian tersebut. Ya nggak perlu ini ya. Sebagai suatu bangsa kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam kesenian. Ya ini bagus. Nilai seni adalah nilai universal, menjadi milik seluruh manusia dimanapun ia berada. Kurang ya. Kesenian asing tidak harus dilarang karena ada nilai memperkaya kesenian Indonesia. Ya kalau kesenian asing yang gak bagus, maka dilarang, ini kurang ya. Kesenian asing tidak terlalu perlu dilarang karena bangsa Indonesia adalah bagian umat. Salah juga ya. Jawabannya B. Sesuai dengan sila ke-3 ya. Sebagai menghargai dalam berkesenian ya. Persatuan Indonesia sila keberapa tuh? Kemanusiaan, adil dan beradab juga masuk ya. Saling menghargai ya. Saling menghargai kesenian. Kesenianlah saling menghargai, itulah bentuk yang baik untuk bangsa Indonesia, untuk dia ya. Untuk tadi yang menanyakan kesenian asing itu tidak perlu masuk katanya. Itu sama halnya dengan kalau misalnya dia suku tertentu, masuk dia ada suku lain. Ya, misalnya suku tertentu budayanya A, suku lain datang ke tempat dia budayanya B. Itu harus saling menghormatin. Ketika nggak saling menghormati, maka terjadi nanti namanya etnosentris, perang dua suku. Jadi nggak boleh. Maka sikap saling menghargai, saling toleransi, sila ketiga, itulah yang menyebabkan baik ya. Jadi yang jawaban B ini selesai masalah. Saling menghargai, sama-sama punya kesenian. Jadi jawaban terbaik adalah yang B. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kalau enggak A, ya. Kalau enggak A. Kalau enggak, ya jangan disamakan dengan kondisi nyata ya. Kalau misalnya nanti ke tugas-tugas itu ya, enggak boleh. Harus jawaban malaikat. Kesenian asing perlu dihargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut. Ya, bagus Bu. Yang A bagus, tapi lebih bagus yang B. Saling menghargai. Karena yang anak ini pasti dia punya keseniannya. Keseniannya adalah kesenian bangsa Indonesia. Yang satu lagi kesenian asing. Maka dua-dua harus saling menghargai. Kita perlu saling menghargai. Jadi jawabannya B. Ya. Jawaban malaikat ya Pak. Iya, jawaban malaikat soal ini. Jangan sampai jawaban manusia. Gampang kok Pak, nggak ada sulitnya. Sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajar rendah, dan diketahui karena terkendala oleh biaya, udah. Dia udah prestasinya belajar rendah, kita eksplorasi masalahnya biaya yang tidak dipenuhi. Maka sebaiknya adalah A, meminta siswa yang lebih pandai, nggak cocok ya. Ini kalau nggak cocok. Ya. Yang masalah ini biaya di sini. Meminta guru lain ya makin kacau, minta guru lain ngapain nggak dibayar juga, gurunya makin pusing juga dia. Memberi bantuan dengan membuat rangkuman, yang ngapain juga buat rangkuman. Gara-gara prestasi rendah itu ekonominya sulit gitu loh. Mendorong siswa tersebut bekerja di malam hari. Nah, ini pelajar nggak boleh kerja kata pemerintah. Salah juga. Memberi PR tambahan, selesai masalahnya. Dan mencarikan solusi atas kendala yang biaya dihadapinya. Iya, solusinya bisa KIP. Ya. Bisa beasiswa kan Pak? Atau KIP kan? Kartu Indonesia Pintar ya Bapak Ibu ya. Jadi solusinya ada. Maka jawaban yang E. Memberikan belajar tambahan dan kasih solusinya pakai lewat KIP atau beasiswa yang diberikan, ada sekolah kan ada itu. Ada bantuan-bantuan, biasanya gitu ada tuh. Bantuan sekolah tuh ada. Kami tiap tahun dapat bantuan itu tas anak-anak baru dari Provinsi Jambi ya, baru program gubernur yang baru. Dapatnya itu sekitar 10 anak lah tiap tahun. 10 anak dapat tasnya 2, dapat tali pinggang 2, baju sekolah lengkap, dapat lagi sepatunya 4 apa 3 sepatu tuh.
tiap tahun seperti itu ganti-gantian siswanya, maka itu program yang baik ya. Jadi penyelesaian masalah, jawabannya iya. Sah dia, pas dengan program pemerintah. Iya, jawabannya iya. Ya, jadi nggak usah dipening-peningin soal kayak gini ya. Gampang. Lebih payah soal yang apa? Matematika. Gimana itu yang payah? Sama IPA, dua itulah. Tapi IPA-nya udah kuat kok. Dalam kasus guru mendapati anak ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif. Diskriminatif adalah membatasi hak. Ingat ya, diskriminatif adalah iya betul. Soalnya dari sumber langsung iya, makanya saya langsung ngasih gini aja biar nggak musing ya. Jadi kalau nggak ada soal seperti ini ya, jadi kayak mana kita menghadapi itunya UP ya. Makanya saya buat soalnya pun mirip-mirip seperti ini kalau tulisan. Kenapa? Karena emang harus seperti itu membuat soal. Tindakan yang objektif gara-gara teman ini diskriminatif artinya membatasi hak. Ada teman yang di kelasnya itu dibatasi haknya oleh preman lah, bahkan di kelas itu, atau bisa dikatakan dia ketua gengnya lah, biasanya seperti itu ya. Maka guru harus mengambil tindakan objektif. Ingat, tindakannya harus objektif tanpa pandang bulu, walaupun dia anak siapa gitu. Memberi teguran dan menasihati didik untuk menghormati harkat dan martabat teman. Ini bagus juga sih. Mana? Bagus juga. Nanti dulu belum Terus ya. Meminta kedua peserta didik tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang. Bagus juga. Meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tegang rasa dan toleransi kepada teman. Bagus juga. Ini soalnya memang holds ya. Meminta memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang. Bagus. Mengusulkan kepada teman kepala sekolah memberikan sanksi bagi peserta didik yang diskriminatif. Bagus. Semua jawabannya bagus. Kita pahami dulu, kita dalami kenapa saya jawab dia. Dalam kasus, guru mendapati ada seorang siswa yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman lain dalam pembelajaran di kelasnya. Maka guru harus mengambil tindakan yang objektif. Tindakan yang objektif yang dilakukan guru adalah objektif. Tindakan yang tanpa pandang bulu dan langsung kena. Ya. Dan langsung kena. Memberikan teguran dan menasihati peserta didik untuk menghormati harkat dan martabat teman bagus. Tapi ini akan mengulangin. Enggak ini dia, enggak apa namanya? Sanksinya enggak ada. Karena ini tindakan objektif ya. Tindakan objektif itu adalah tindakan yang langsung ya. Berarti ada sanksi di situ. Ya. Ya saya mau jawab A juga boleh juga. Tindakan objektif ya bagus juga ya. Saya jawab A juga mau saya jawab A. Tapi karena di situ bahasanya tindakan objektif, saya rasa itu adalah tindakan yang langsung ada sanksinya. Tindakan yang langsung keras ke anak itu. Ya, objektif artinya ke anak, ke objek langsung. Ke objek yang melakukan tindakan diskriminatif. Kalau memberikan teguran itu ya saya kurang ya. Karena ini diskriminatif, membatasi hak. Ya, meminta kedua peserta didik menjaga pertemanan, ini kurang juga. Ini sama seperti yang A, kurang bagus juga. Meminta seluruh peserta didik, seluruh ini kurang karena nggak objektif. Ya, ke objek itu ke anak, objeknya. Memberikan hukuman ya ini hot Bu ya. Saya jawab A kenapa? Memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang langsung ke anak itu karena dia yang diskriminatif. Kalau yang B nggak cocok ya. Kalau yang C nggak cocok. Yang salah dulu ya, yang salah dulu. Yang B nggak cocok, yang ini bagus lah ini. Langsung ke orangnya, Yang E nggak cocok. Tinggal dua jawabannya. D sama A. Ya. Memberikan hukuman dengan surat pernyataan bahwa tindakannya nggak bakal diulang. Atau teguran menasihati dia, hanya menasihati tadi untuk menghormati harkat dan martabatnya. Mana tindakan objektif yang paling langsung kena ke anaknya? Saya langsung gitu Ibu ya. Langsung kena ke anak kalau saya D. Karena diskriminatif. Diskriminatif adalah tindakan ini adalah tindakan budaya. Ya. Sikap apa namanya? Budaya masyarakat yang berkembang. Diskriminatif artinya membatasi hak. Penyakit budaya. Penyakit budaya ini kalau saya langsung aja hukuman. Surat pernyataan. Ini pas. Biar nggak diulanginnya. Karena penyakit budaya. Kalau teguran itu kurang ya. Hanya teguran besok diulangin.
Dan yang negur juga di guru tersebut. Di guru lain dia ulangi juga lagi nanti. Di pelajaran olahraga atau pelajaran agama dia ulanginnya. Tapi kalau yang D beri hukuman, ini jelas ya, jelas sekali ya, tidak diulangin. Ini jelas sekali, langsung efeknya langsung masuk ke anak itu. Itu saya mengambil itu Bu ya, mengambil jawaban itu harus harus sesuai dengan apa yang diminta soal dan masalah selesai. Tindakan objektif berarti langsung dia, langsung itu saya D. Saya nggak mau yang A, kenapa? Ini kurang, nanti bisa ngulanginnya. Bagus sih bagus, tapi bisa mengulangin. Tapi kalau D jelas ada hukuman surat pernyataan itu ditantanganin, dia yang buat, jelas berarti. Ini karena tindakan adalah tindakan penyakit budaya ya. Penyakit budaya ada 5 ya. Kalau teguhan usil ya benar. Kalau teguhan cuma usil ini diskriminatif, beda ya Bapak Ibu ya. Hukuman kedengaran negatif, bukan negatif. Baca aja Bapak hukumannya Pak. Hukuman memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan. Bukan dia apa-apain Pak ya. Dengan membuat surat pernyataan. Artinya dia itu jelas ya. Dia yang buat, dia yang lakukan, dia buat suratnya tidak mengulanginya. Kalau besok dia melanggar, itu baru ada sanksi yang lebih berat lagi kan ini. Karena tindakannya apa? Diskriminatif, bukan tindakan yang usil aja. Ini diskriminatif membatasi hak. Penyakit budaya ada 5. Yang pertama adalah stereotip. Yang kedua adalah diskriminatif. Yang ketiga adalah etnosentris. Yang keempat adalah rasisme. Yang kelima adalah prasangka. Penyakit budaya. Jadi jawabannya D. Kalau saya D Bapak Ibu ya. Silakan ya. Silakan yang mau dipesan. Iya, kalau saya betul. Membuat efek jerah. Benar Pak. Efek jerahnya langsung. Karena tindakannya adalah diskriminatif. Bukan sembarangan ini. Ya. Kebiasaan itu Pak. Nanti. Ya kita sama-sama pernah sekolah ya. Bulian ya. Kalau saya tuh sering dibully dulu Pak. Bulian, rasisme itu penyakit budaya. Biar harus memang zaman sekarang ini nggak boleh. Kenapa? Ini sensitif kok sekarang ini. Kalau dulu nggak masalah zaman kita ya. Karena nggak ada media sosial. Kalau sekarang susah kalau sekarang ini. Ya. Tiba-tiba direkam, tiba-tiba diapain nggak tahu kita. Jadi penyakit budaya ini harusnya diselesaikan dengan tegas. Jawabannya adalah yang D. Oke lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Pilihan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setia pada negara. Ini gampang. Setia pada negara Indonesia. Maka tindakan yang tepat adalah A. Mengikuti perintah atasan. Orang setia pada Indonesia kok. Memajukan akses pendidikan di pulau terpencil. Nah, ini bagus. Jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan bangsa Republik Indonesia atau tujuan negara ini. Jadi jawabannya memajukan akses. Tugas kita sebagai guru adalah, profesi kita sebagai guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka jawabannya B. Sesuai dengan pembukaan undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jawabannya B ya. Memajukan akses pendidikan di pulau terpencil dan terluar. Kalau dia ditegaskan di daerah situ ya. Jawabannya B. Yang lainnya kurang tepat. Jawabannya B. Kita lanjut Bapak Ibu. Iya, kalau misalnya usil ya beri teguran kalau cuma usil ya. Diskriminatif itu adalah penyakit budaya, itu bahaya Bu ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ini udah saya ganti ya di soal apa namanya itu? Di soal reoutnya udah saya ganti nih jawabannya. Jawabannya memang. Data dari sebuah sekolah menunjukkan kecenderungan prestasi rendah siswa bukan hanya kemampuan dasar atau intelijensi yang rendah. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah efikasi diri yang rendah. Apa itu efikasi? Keyakinan saya bisa mengubah hidup, ya, mengubah perilaku seringkali diharapkan namun sulit. Contohnya berhenti merokok, ya. Latihan fisik semuanya membutuhkan motivasi, usaha, ketekunan. Strategi apa yang dirancang guru untuk berkaitan dengan masalah tersebut? Masalahnya adalah faktor efikasi. Efikasi itu membuat dirinya bisa mengubah perilakunya. A. Mengembangkan kemampuan mengatur diri. Ya benar ya, jawabannya adalah yang A. Mengatur diri ya. Efikasi itu mengatur diri kita. Kalau yang ini interpersonal bukan. Ini bahasa ke orang lain. Kalau kemampuan personal ini juga kurang. Mengembangkan kemampuan empati ini juga kurang.
Empati itu memahami perasaan orang lain, meningkatkan keterampilan belajar, eksplorasi gaya belajar ini kurang, ya. Karena ini aplikasi adalah mengontrol diri, ya. Mengontrol diri, maka jawabannya adalah A, disiplin. Disiplin dalam mengatur diri agar prestasi belajar meningkat. Dikasih tugas kerjakan. Di saat belajar disiplin datang tepat waktu. Saat dia mengerjakan tugas jangan nyontek atau ujian jangan nyontek. Nah, itu namanya mengatur diri. Mengatur diri itu namanya mengembangkan kemampuan mengatur diri agar prestasi belajar meningkat sesuai yang diminta. Kan gara-gara intelijensi rendah adalah penyebabnya adalah efikasi diri. Ya. Nggak yakin, insecure. Bahasanya insecure lah. Insecure. Karena insecure kenapa? Dia kurang mengatur dirinya. Sering main game, ya. Bagaimana bisa mengubahnya itu tadi, mengembangkan kemampuan mengatur diri. Jadi zaman sekarang seperti itu, Bu. Ya. Malah ada udah HP tangan, ya anak-anak main game. Sekolahnya jadi terbengkalai atau sekolahnya jadi yang kurang menarik bagi dia. Karena tadi itu, kemampuan mengatur diri kurang. Karena zaman sekarang guru itu banyak masalah siswa itu. Kenapa? Ya ada game tadi, ada HP tadi. Oke, tugas yang sangat berat, Bu, ya. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ya, kita pilih 3 siswa untuk mengikuti kegiatan yang olimpiade. Maka siswa yang dipilih persetujuan bagian ngapain. Meminta petunjuk kepala sekolah karena dia ngapain, dia nggak tahu, dia hanya sebagai manajerial, bukan sebagai guru, fasilitator, bukan ya. Kalau manajerial beda tugasnya. Menawarkan kepada siswa yang bersedia, ya gawat, mana ada yang mau. Memilih 3 siswa prestasi akademiknya bagus, ya inilah betul. Dan sosial terbaik, iya bagus, karena dia kemampuan public speaking dan prestasi yang bagus, maka nanti kalau dilombakan mantap. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D adalah kemampuan yang anak-anak khusus lah, anak-anak yang bagus lah berarti. Yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Latri guru PNS SD di salah satu sekolah negeri terletak di daerah terpencil. Nah ini. Ini Bu ya. Terletak di daerah terpencil. Beliau tidak pernah masuk. Ah ini ya. Beliau tidak pernah masuk. Ya, ya terus terang aja Bu ya. Kalau misalnya PNS ya kalau manusia ditugaskan di daerah terpencil, emang ya namanya juga jauh. Jauh dari pelosok dalaman tuh kadang-kadang ya setahun 2 tahun oke lah. Habis itu kadang-kadang males. Kenapa jauh kalian gitu. Makanya kalau misalnya seperti itu, solusinya gimana? Cari rumah yang paling enggak setengah jam lah. Setengah jam, 1 jam ke sekolah. Selambat-lambatnya 1 jam lah. Itu udah kelamaan tuh. Cari rumah atau cari tempat tinggal atau cari apapun itu. Yang dekat dengan desa itu agak-agak setengah jam lah. Sampai 1 jam. Jangan terlalu jauh jadi malas. Ini jauh dia berarti. Terpencil dan males. Karena rumahnya itu di kota atau di tempat ramai. Ke sekolah SD. Ya tahu lah SD. SD itu mana ada dekat kota. Jauh pelosok negeri. Kalau SMA aman. Nggak terlalu jauh-jauh kali. Cuman agak di pelosok dikit nggak masalah. Tapi kalau misalnya SD itu lebih jauh lagi. Kalau saya tuh ada SD kami itu di seberang sungai sana jauh kali. Woi, saya pun nggak mau ke sana. Ya. Apalagi yang lain. Nyebrang sungai, ada buayanya. Malas lah kalau gitu kan. Mengajar di sekolah tersebut sementara 2 bulan ditinggal jauh. Nggak mau dialokasi itu. Jauh. Nggak masuk 2 bulan. Nah ini. Peraturan sekarang 10 hari berturut-turut. Saya bilang pula sekarang di sini. 10 hari berturut-turut nggak masuk tanpa alasan. 10 hari ya. Di hari kerja berturut-turut PNS nggak masuk. PNS Bapak Ibu ya. Nggak tahu PPK. 10 hari berturut-turut tanpa ada kejelasan. Misalnya hari Senin masuk. Sampai 10 hari berturut-turut. Ya. Maka ini berturut-turut ya. Dipecat. Kejam apa ini kejam? Ya, dipecat. Dipecat secara hormat. Secara hormat. 10 hari berturut-turut aturan baru. Tapi gampang ngakalinnya. Ngakalinnya pula. Mohon maaf ngakalin pula. Ya. Hari ini masuk, besok pakai surat. Nah, itu nggak masalah. Itu bukan 10 hari berturut-turut ya.
Pahami bahasanya ya, 10 hari berturut-turut. Ya, kalau hari ini masuk, besok nggak masuk, kayak surat dokter, itu bukan 10 hari, itu sakit namanya. Nggak masalah. Dipecat ya. Dipecat secara hormat, maka jawabannya A. Ini aturan main sekarang, Bu. Kalau PNS ada kasus masuk penjara, misalnya yang dekat dengan kita lah ya. Yang dekat dengan kita misalnya penggelapan dana bos. Itu masuk penjara, maka PNS ini dipecat. Dipecat dengan tidak hormat. Ya, dipahami Bu ya, yang mana yang dipecat dengan hormat, yang mana dipecat dengan tidak hormat. Ini jawabannya adalah yang A ya, karena dia nggak masuk, nggak ada kasus. Ya. Teguran keras, nggak bisa Bu ya, teguran keras Bapak Ibu ya. Aturan main PNS 10 hari berturut-turut dipecat secara hormat. Kalau kasus masuk penjara dipecat dengan tidak hormat. Kami sini di dekat kampung sekolah saya tuh ada masuk penjara dia. Kasus apa PNS kantor ya. Langsung dipecat Bu emang. Kalau dulu nggak dipecat, zaman dulu tuh nggak dipecat. Cuma dimutasi. Kalau sekarang masuk penjara, padahal kasusnya pun salah komunikasi antara desa dengan kantor tadi. Dipecat. Kejam nggak Bu? Kejam. Dunia ini bahaya. Ini loh Pak, 2 bulan loh Pak. 2 bulan nih Pak, selama 2 bulan Pak. Selama 2 bulan Pak. 2 bulan tuh lebih dari 10 hari Bapak. Itu logika berpikirnya. Ya. Lebih dari 10 hari, 2 bulan itu. Jadi pecat lah Pak, secara hormat. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang ini saya sudah langsung nampak Bu ya. Nomor 2 ini sudah langsung nampak di mata kepala saya karena bapaknya anak murid saya langsung dipecat. Keluar dari penjara, cuma 8 bulan gara-gara kasus yang dibilang sepele lah, salah komunikasi, dipecat langsung, kejam nian namanya Pak. Jadi jawabannya A ya. Oke. Untuk yang C, yang E setuju ya. Untuk C Pak ya, penurunan pangkat oleh pejabat berwenang, yaitu misalnya tadi itu kalau apa namanya ya politik lah. Kalau yang C itu penurunan pangkat itu saya nggak tahu penurunan pangkat itu kayak mana, nggak pernah baca pula tuh ya Pak ya. Tapi biasanya ini masalah politik. Biasanya saya tahu ya yang C itu masalah politik. Kalau yang C itu masalah politik atau bertengkar Pak ya, atau bertengkar jadi. Kalau teguran keras ini ya tadi itu memalukan nama sekolah, misalnya ada saling menjelek-jelekkan ya di media sosial, itu teguran wajib. Teguran tertulis ini juga, teguran tertulis ini ya tadi itu juga seperti melakukan kesalahan lah. Kesalahan apa nggak saya tertulis itu dinas pendidikan, ya seperti apa dinas pendidikan tulis ya. Misalnya ini yang seperti kasus yang di Bandung itu ya. Berita hoak, nah itu ya berita yang hoak-hoak ibu sampaikan itu tertulis. Ya. Kalau teguran kepala sekolah ini itulah berantem antara guru. Kalau guru berantem antara guru di medsos, teguran keras itu wajib. Atau dia ngajar, ngasih tugas saja, itu teguran keras itu wajib ya. Teguran keras. Itu kalau itu ya. Kalau yang E ini misalnya teguran tertulis itu misalnya kritik yang tajam ya. Tanpa bukti itu bisa tertulis di dinas pendidikan. Kalau penurunan pangkat yang saya tahu politik. Hari ini menang ini langsung turun pangkat loh. Itu yang saya tahu. Kalau yang C saya kurang tahu ya. Yang melanggar etika, benar melanggar etika. Itu jawaban yang tepat. Saya taunya politik aja. Biasanya saya lihat itu, betul. Dan ikut politik benar-benar mutasi itu, Pak. Melanggar etika benar. Etika benar kali, Pak. Etika. Benar ya, saya bagus, Pak. Itu saya mau dari itu. Saya nggak tahu terlalu dalam kali. Yang saya tahu yang C ini adalah kalau dia politik, kalau politik pasti penurunan pangkat. Ini yang benar, etika. Misalnya selingkuh atau apa ya. D, teguran keras ini berantem di medsos nih biasanya itu. Atau di sekolah, atau dia nggak masuk kelas, ngerumpi. Kalau teguran tertulis ini biasanya tadi itu juga etika juga, biasanya etika juga. Etika dalam bermedsos juga itu. Oke, kalau kasusnya dipecat tidak hormat masuk penjara, Bu. Misalnya penggelapan dana bos atau kurir narkoba atau kena judi online, itu nggak boleh masuk penjara, langsung tangkap. Atau kena kasus judi, ya itu nggak boleh, langsung tangkap masuk penjara. Biasanya kalau guru ini kasusnya adalah
Maksudnya itu biasanya penggelapan lah ya kalau dana tuh. Penggelapan dana itu nggak boleh kalau itu. Biasanya dana bos di kasus di Batam kalau nggak saya Batam apa Riau itu. 2 orang kepala sekolah sama bendahara yang masuk penjara, cewek-cewek keduanya pula. Udah lama tuh tahun lalu kayak nggak salah beritanya. Masuk penjara gara-gara penggelapan dana bos. Terlalu banyak sih gelapannya. Kalau udah gelapnya terlalu banyak ya bahaya masuk penjara ya. Itu mau nggak mau ya. Masuk penjara langsung dipecat jadi PNS. Oke? Paham apa Ibu ya? Bisa dipahamin ya. Nggak terlalu sulit lah soal ini ya. Intinya dipahamin aja itunya. Oke, yang selanjutnya. Pada saat pembelajaran kelompok berlangsung, ternyata tidak semua kelompok memiliki buku pegangan siswa sebagai sumber belajar. Oh, nggak ada buku pegangannya. Bagaimana guru menciptakan adanya persamaan hak dan kewajiban? Kalau nggak ada buku, jawabannya apa tadi Pak? Jawabannya ini A. Ya. A. Pemberhentian dengan hormat karena nggak masuk 2 bulan. 10 hari berturut-turut dipecat dengan hormat. Masuk penjara. Nih masuk penjara dipecat dengan tidak hormat. Ini A Bu, udah saya jawab A. Ya, kalau saya ganti jawabannya baru kan udah ada jawabannya di sini. A. Pemberhentian dengan hormat. Oke. Pada saat pemilihan kelompok ternyata semua kelompok memiliki tidak semua kelompok memiliki buku pegangan. Bagaimana caranya agar tidak terjadi diskriminasi, adanya persamaan hak dan kewajiban? Ya ajak perpustakaan lah. Karena kita di sekolah berarti ada perpus. Perpus itu menyediakan buku yang kalau tidak ada di kelompok itu. Jawabannya C. Mengajak mencari bahan ajar di perpustakaan. Karena ini buku pasti letaknya di perpustakaan. Oke. Jawabannya C Bapak Ibu ya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau E Pak. Ya, kalau E mengganti ini Bu. Memiliki buku pegangan. Kelompok tadi memiliki buku pegangan. Kelompok yang lain misalnya gini Bu. A punya buku, kelompok A. B punya buku. C punya buku. Kelompok D, kelompok E nggak punya buku. Bagaimana menyikapinya? Ya Ibu harus cari bukunya dong. Biar persamaan hak dan kewajiban. Haknya harus sama-sama punya buku. Kewajibannya harus sama-sama mengerjakan tugas. Kalau yang E, Pak, diganti sumber belajarnya, iya. Itu namanya nggak solusi. Kenapa nggak solusi? Karena yang masalahnya adalah tidak memiliki buku pegangan. Itulah yang saya bilang tadi, saya bilang sama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menjawab soal itu? Sesuaikan apa masalahnya. Jangan ngambang. Yang ngambang, udah tahu yang nggak punya buku. Disuruh ganti. Kok makin kacau kan gitu. Kalau saya nggak mau seperti itu jawab soal. Saya jawab soal itu adalah bagaimana masalahnya apa sih? Oh nggak punya buku. Solusinya kasih buku. Itu sesimpel-simpel masalah. Ya. Menciptakan adanya hak. Haknya apa? Dapat buku. Kenapa? Karena kelompok yang lain kita anggap D sama E nggak punya buku. Berarti kalau nggak punya buku, kasih buku dong. Jawabannya yang kasih buku mana sini? Ya C. Mencari bahan ajar di perpustakaan. Bukunya berarti cari. Perpustakaan itu tempatnya buku. C jawabannya. Nggak mungkin perpustakaan tempatnya nggak buku kan? Itu nggak mungkin. Perpustakaan tempatnya buku. Jadi jawabannya C. Saya jawab awal. Iya benar. Supaya nggak diskriminasi juga harus punya buku. Benar Pak Andaka. Jadi jawabannya C. Ya kalau mengganti sumber belajar, repot. Siapa yang repot? Gurunya. Gurunya repot. Enggak, makin masalah jadinya ya. Makin masalah jadinya ya. Jawabannya C langsung tepat. Kenapa tepatnya? Karena buku yang masalahnya itu buku. Ini soalnya baca Pak. Bu Elmida soalnya baca. Baca soalnya Bu. Ibu baca soalnya jadi enak Bu. Tidak semua kelompok memiliki buku. Itu bahasanya loh Bu. Bukan anak, kelompok. Coba dibaca soalnya Bu. Kelompok. Gak ada anak di situ. Kelompok. Ya.
Bukan semua anak, tapi kelompok. Kelompok tadi nggak beli buku, tidak memiliki buku. Kita ngapain pusing-pusing, saya bilang tadi. Anggap aja kelompoknya 5. A punya buku pegangan, kelompok B punya buku, kelompok C punya buku. DE nggak ada buku pegangannya. Berarti nggak, gurunya berarti diskriminasi. Diskriminasi adalah tidak adanya persamaan hak dan kewajiban. Kalau gitu gurunya kurang profesional, kemampuan pedagogiknya kurang. Bagaimana menyikapinya? Carilah buku di perpustakaan, biar sama bukunya. Oke. Kalau fotokopi kelamaan lah fotokopi, kan kita punya perpus. Sekolah itu punya perpus. Kalau sekolah nggak punya perpus, namanya nggak sekolah. Namanya di rumah nggak punya perpus, atau di mana misalnya di kopi nggak punya perpus ya. Tapi kalau sekolah tuh punya perpus, jawabannya C. Ya, meminta kepala sekolah, masa meminta kepala sekolah nggak nyambung ya. Berbagi bahan ajar, ya kalau berbagi bahan ajar nggak sesuai hak dan kewajiban tadi ya, kurang. Jawabannya C, mau nggak mau jawabannya C ya. Masalahnya kurang buku. Oke, aman ya Bapak Ibu ya. Nggak usah dipening-peningin, jawabannya C, ini gampang sekali tuh. Ya lanjut. Nah ini yang hot, ya, hot nih, yang hot sini. Paling 3-5 soal yang hot tuh tentang kayak gini. Suatu pemeriksaan studi kasus, ada sebuah pembangunan jalan mengenai sebagian wilayah pemakaman warga. Atas hal tersebut, guru mengarahkan sikap peserta didik sampai pada pemahaman kerelaan berkorban dari warga desa dalam bentuk rela berkorban adalah menyumbangkan apa yang dimilikinya. Ya. Pemahaman rela berkorban dari warga. Ada pembangunan jalan, makam kena. Bagaimana caranya? Menggalang dana untuk membuat lokasi makam baru. Ini bagus juga, tapi kayaknya kurang menarik. Membangun jalan lingkar, nggak bisa ya. Ini makin kacau ya. Memindahkan jalur, ya nggak bisa. Bangunan pemerintah itu nggak bisa sembarangan. Sudah diteliti. Menerima uang ganti rugi, penggantian lahan makam. Ya ini kurang juga ya. Kalau dia itu antara E sama A. Kerelaan berkorban itu kalau menerima uang ganti rugi nggak rela berkorban namanya. Kerelaan berkorban adalah nyumbang duit, kalau nggak nyumbang duit nyumbang tenaga. Menggalang dana. Menggalang dana itu pasti namanya tenaga ya, atau sumbangan juga lah. Atau memindahkan makam agar tidak terkena jalan. Karena ini pemakaman warga, pastilah pemakaman di situ besar ya. Saya logikanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pemakaman warga, ini makam. Yang ini mungkin kena jalan, jalan aspal misalnya kena. Ada kuburan beberapa kena. Di sini namanya juga pemakaman massal ya. Pastilah tempatnya besar dan masih muat. Maka sebaiknya saya yang E. Memindahkan sebagian makam agar tidak terkena jalan. Iya, jawabannya E. Yang terkena jalan, pindahkan makamnya. Di mana makam itu juga? Kenapa? Itu cepat. Solusinya cepat. Solusinya bagus dan tepat. Rela berkorbannya Pak? Tenaga tadi. Tenaga masyarakat untuk memindahkan makam. Ya, saling gotong meroyong. Saya lebih tepat yang I. Kalau menggalang dana, ya bagus tapi kurang ya. Kenapa? Solusinya adalah warga itu makamnya kena jalan. Jadi solusi yang terbaik adalah pindahkan langsung cepat. Jadi jalannya cepat dibuat kan gitu. E yang lebih tepatnya. Silakan Bapak Ibu ya ingin mengajukan jawabannya. Silakan ya. Ya saya pun maunya A, tapi kurang tepat. Kenapa? Ini kayaknya nggak terlalu ke dalam pikiran. Pertama saya jawab A ini. Antara A sama E, tapi saya lebih tepat E lah. Memindahkan sebagian makam agar tidak terkena jalan ya. Kenapa? Karena ya harus dipindahkan. Ya, dipindahkan cepat. Makam itu kan berarti makam massal, berarti bisa dipindahkan. Jawabannya E. Oke, sedikit kena jalan. Rela berkorbannya adalah yang sikap tenaga ya. Sikap tenaga tadi, sikap menyumbangkan tenaga. Oke. Iya, kalau yang A itu membuat lokasi makam baru. Baru saya nampak nih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Pindah makam semua benar. Lokasi makam baru. Benar. Ya, jawabannya E karena sedikit mengenai jalan ya.
Tidak semuanya, sebagian itu sedikit lah, anggaplah sebagian, nanti pindahkan aja. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nggak usah takut Bu, soal seperti ini nggak usah takut ya. Ya 20 soal kalau salah 5 sampai 6 soal ya nggak masalah juga, tapi harusnya benar semua. Caranya Pak, ya tadi tuh di pelan-pelan aja bacanya. D adalah siswa yang menyampaikan bahwa tidak bisa mengikuti studi tour. D itu tidak bisa mengikuti studi tour. Karena tidak ada biaya. Ayah D sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Kalau nggak dapat bekerja, nggak dapat duit, kan gitu. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Nggak ada biaya, dia nggak mau ikut. Ya. Melaporkan kepada agar sekolah D dibebaskan dalam biaya studi tour. Melaporkan kepada sekolah agar dibebaskan. Ini kurang masuk akal juga nih. Kenapa? Karena nanti terjadi yang namanya tidak ada kesetaraan hak dan kewajiban. B. Mengusahakan donasi dari berbagai pihak agar D dapat mengikuti studi tour. D adalah siswa yang menyampaikan bahwa tidak bisa mengikuti studi tour karena tidak ada biaya. Ayah D sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Oh iya ya. Sedang sakit dan tidak dapat bekerja. Betul juga nih. Ini bagus nih. Yang B bagus. Meminta keringanan biaya untuk membayar studi tour. Meminta orang tua siswa mencari pinjaman. Nah, ini kurang. Meminta keringanan membayar studi tour mengangsur sepulangnya kegiatan. Ini kurang juga kayaknya. Ini saya salah kayaknya nih. Iya, Pak. Jawabannya B kayaknya. Itu kan memberatkan akhirnya, Pak. Iya benar. Pas Bu. Saya salah nih kayaknya. Salah nih. Karena dia nggak punya biaya. Di sini dia sudah menyatakan dia nggak mau ikut, ya kan? Iya. Nggak punya biaya, maka jangan paksa. Harusnya jangan paksa. Sebagai Ini wali kelihatannya kelas, kejam ini, Pak. iya, sebagai wali kelas, bagaimana caranya tadi? Ya itu tadi, aja tapi mengusahakan donasi. Ada sikap rela berkorban yang disampaikan ke anak-anak berarti. Ya, betul jawabannya B. Saya ganti dulu. Mohon maaf Bapak Iya, Ibu. Pak. Mohon maaf. Betul jawabannya B ini. Yang bagus tuh B. Ya, saya Kalau ganti. yang E terlalu Kejam ini. memberatkan. Ya karena duitnya nggak ada. Di awal duitnya nggak ada. Itu tadi. Selain itu ayahnya juga kan sakit di situ, Iya Pak. benar. Duitnya nggak ada. Dia udah nggak mau ikut. Udah nggak mau ikut berarti pakai donasi lah. Biar supaya dia ikut. Ya betul. Makasih ya Ibu ya. Ini jawabannya B ya. Karena dia nggak punya biaya. Itulah kita tadi namanya membaca soal ya. Pelan-pelan dapat itu. Ya, emang ya tadi itu soal-soal seperti ini harus pelan-pelan. Masalahnya apa? Nggak ada duit. Dia nggak mau pergi. Yang lainnya pakai duit kecuali yang A. Ya, kalau yang A ini kan kurang sama yang B. Ini pakai duit. Dia nggak ada duit, dia nggak mau ikut loh. Dia nggak pakai duit, nggak ada duit. Dan juga dia nggak bisa ikut karena nggak ada duit. A ini bagus, tapi yang B mengusahakan donasi ini bagus ya. Jadi berbagai pihak kalau dibebaskan semuanya ini kurang ya. Tapi kalau mengusahakan donasi kan bisa ya, bisa patungan kawan-kawannya. Lebih tepat yang ini. Melatih sikap rela berkorban juga untuk teman yang kekurangan kan gitu. Betul, jawabannya B. Jawaban terbaik adalah yang B, sikap PPK. Karakter akan ditimbulkan di sini, PPK. Namanya aksi sosial nanti. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, jawabannya B. Ya itulah Bu ya, soal-soal seperti ini ya pelan-pelan aja, nggak masalah. Anda diberi tugas kepala sekolah mempersiapkan lomba futsal. Sementara sekolah tidak punya lapangan. Ingat, lapangan nggak ada. Sehingga harus menyewa tempat latihan yang jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan dan harus latihan pada akhir pekan selama 2 bulan. Sebagai seorang guru, apa yang harus Anda lakukan ya? Laksanakan perintah kepala sekolah. Cari jawabannya. Cuman yang E kayaknya. Memberi kesempatan untuk berlatih mandiri. Ya nggak boleh lah kan dirinya guru harus ada. Melaksanakan di akhir pekan tapi tidak ada cara. Salah juga. Sanggup melatih siswa walaupun jauh asalkan bukan akhir pekan. Ini kan akhir pekan disuruh. Setiap akhir pekan. Meminta kepala sekolah mencari tambahan guru nggak boleh. Tugas guru adalah ini kan sudah dikasih semuanya.
fasilitasnya oleh kepala sekolah. Jadi jawaban E yang paling tepat. Walaupun jauh ya E. Tapi kalau 3 jam ya malas kan gitu. Kalau cuma 1,5 jam dekat lah masih. Jawaban E. Gampang ya Bu ya. Ini soal gampang nggak hot. Tinggal dijawab aja. Layanan pendidikan di sekolah harus memperhatikan kondisi fisik dari setiap warga agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini diwujudkan dalam keputusan guru dan sekolah yang berupa mewajibkan semua siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan sekolah. B. Meminta orang kebutuhan khusus untuk memindahkan anaknya ke sekolah layanan khusus. Ini salah ya yang B. C. Pemberian layanan kepada semua siswa secara kolektif dalam kelas dengan perlakuan yang sama. D. Melakukan seleksi masuk sehingga di ini nggak ada. Yang D salah. Pemberian tempat duduk di bagi siswa matanya terganggu walaupun fisiknya besar. Oh ini bahaya juga, kurang baik juga. Tinggal yang C sama yang A. Layanan pendidikan sekolah harus memperhatikan kondisi fisik dari setiap siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Layanan sekolah harus memperhatikan kondisi fisik. Kondisi fisik yang E. Yang D nggak mungkin. Yang B apalagi? Memindahkan kebutuhan siswa untuk memindahkan ke anaknya ke sekolah layanan khusus. Nggak cocok ya. Sekolah itu harus memberikan fasilitas. Hal itu dapat diwujudkan dalam guru sekolah yang berupa pemberian layanan kepada siswa secara kolektif dengan perlakuan yang sama. Iya, cuman C jawaban yang baik. Ya. Iya, cuman C secara kolektif ya dengan perlakuan yang sama. Cuman C yang baik. Mewajibkan siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Ya enggak juga, jawabannya C lah. Oke, C ya. Jawabannya C. Ya, sedikit lagi nih soalnya. Nah, udah. Ya. Sedikit lagi Bapak Ibu. 20 soal nih sampai sini. Nah, udah sampai situ, sampai tinggal sedikit lagi. Ya, jawaban saya C lah tuh. Ya, belum, sedikit lagi, 3 lagi. Meminjam barang seringkali dilakukan para siswa. Setelah selesai meminjam, tidak mau mengucapkan terima kasih. Ya udah, ini kan siswa tadi nggak mau ucapkan terima kasih. Bagaimana cara gurunya biar baik menghargai milik barang orang lain? Ya ini E. Membiasakan siswa menggunakan kata ajaib. Tolong, maaf, terima kasih. Udah jelas ya. Karena kasusnya adalah siswanya itu nggak balik barang. Kalau udah balik barang nggak ucapkan terima kasih. Maka jawaban yang tepat adalah E. Ya, E jawaban tepat. Selanjutnya nih soal gampang lagi. Di kelas Anda ada seorang siswa yang selalu izin tidak mengikuti pelajaran dan membawa apa tuh? Surat keterangan dokter. Maka yang Anda lakukan adalah yang tadi tuh cari ya. Carilah ini apa namanya? Mencari tahu ya, kenapa dia itu kok nggak sakit terus pada saat masuk kelas. Di kelas Anda ada seorang siswa yang selalu izin. Cari tahu sakitnya siswa dan alasannya. Mempercayai saja ini kurang karena dia selalu izin. Membiarkan juga salah. Meminta siswa itu salah juga. Memanggil orang tuanya untuk menyelesaikan kondisi sakit tersebut. Ya, selalu izin kok. Selalu izin berarti mencari tahu dulu. Ya. Dan tidak dibolehkan mengikuti pelajaran dan alasan tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Mencari dulu sakitnya siswa apa, baru kita tahu, paham kita masalahnya. Ya, penyebabnya. Cari dulu penyebabnya. Benar. Jawabannya itu A. Baru kita paham, kan gitu. Selanjutnya, ketika mengajar ada seorang siswa yang baru sama sekali belum mengerti cara belajar efektif. Sebagai guru, tugasnya adalah meminta siswa mengamati. Oh, kalau mengamati dia sulit nanti. Minta bantuan siswa lain. Nah, ini juga sulit karena siswa ya. Meminta siswa baru mengamati, sama juga ini yang A. Menjelaskan kepada siswa baru sampai memahami. Nah, ini jawabannya D. Karena guru itu memberikan layanannya. Ya. Karena kalau siswa yang lain yang menjelaskan, maka ribet nanti. Menjelaskan secara singkat gunaan menjadi pada siswa baru tersebut. Jawabannya ini jelaskan yang kepada siswa baru sampai memahami. Ya, jawabannya adalah yang D. Yang lebih baik yang D ketimbang yang I. Kita lanjut soal selanjutnya. Terakhir nih. Beradaptasi untuk menyesuaikan diri
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran. Ini udah ya kemarin ya. Memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas harus menjadi perhatian guru. Di manakah di sini jawabannya yang memperbaiki kualitas pembelajaran tentang guru abad 21 adalah A. Inovatif dalam membuat laporan. Salah ya. Karena ini adalah masalahnya memperbaiki kualitas pembelajaran. Maka ini salah yang A. Guru sebagai fasilitator. Salah ya. Mampu melakukan transformasi kultural. Salah. Memiliki minat baca juga salah. Jawabannya I. Kreatif inovatif dalam mengembangkan metode belajar. Kenapa? Karena kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh mengembangkan metode belajar model pembelajaran. I. Jawaban yang lebih tepat I. Ya. Sudah Bapak Ibu ya, yang lainnya ini 92 udahlah. Dilihat-lihat aja jawaban saya. Kalau misalnya ada yang kurang tepat langsung japri atau apa. Karena ini udahlah, udah banyak kali nih kita bahas ya. Lebih dan kurang Bapak Ibu ya, ini gampang ya. Besok kita bahasa Indonesia ya. Oncam dulu ya Pak. Apa tuh oncam? Ya. Jadi kita nanti besok bahasa Indonesia ya. Ini kalau ini ya bikin tryout enak ya, saya bikin tryout, tenang aja, sabar. Sabar ya. Pasti bikin tryout. Besok pagi enak pasti ada tryout pedagogi. Ya. Ada 92 nih, tinggal tengok-tengok aja Pak Ibu. Banyak kali soalnya Pak. Ya banyak emang seperti ini, tinggal tengok-tengok aja, Ibu tinggal latihan aja sendiri, sesuaikan dengan jawaban yang saya atau bisa kita diskusi di situ. Ya, kalau yang bahasa Indonesia besok tinggal matematika. Nanti akhirnya akan banyak. Pak, kapan soal 120 nanti di hari Senin depan? Hari Senin, hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh soal 120 saya kasih. Oke. Saya akhiri kalau besok soal pedagogi 30-40 soal lagi. Sampai Kamis saya kasih soal pedagogi 30-40 soal. Ya. Habis itu ya baru masuk soal 120. 3 paket soal. Oke ya? Kita akhiri Bapak Ibu ya. Saya udah juga ya besok jam siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini soalnya. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Ya, Terima kasih Pak Amir. Makasih Pak. Ibu sampai jumpa besok.